tahun sebelumnya itu wajib untuk tetap mengikuti tes skolastik. Tapi untuk saat ini saya belum tahu, nanti ikuti aja arahannya dan tetap persiapan persiapan untuk mengikuti tes. Dan yang terakhir adalah penentunya adalah seleksi substansi atau wawancara. Nah, dari semua tahap ini nanti saya akan coba gimana sih tips-tipsnya kayak gitu ya biar teman-teman tergambarkan harus ngapain aja gitu ya. Oke, next Bapak, mohon izin. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya terkait timeline Beasiswa Indonesia Bangkit. Teman-teman, terakhir pendaftaran BIB ini adalah tanggal 31 Mei. Otomatis teman-teman harus mempersiapkan berkas-berkas dan file-file kebutuhan yang ada dari batas maksimal ini. Kalau bisa jangan mepet-mepet ke tanggal 31, kayak gitu ya. Setelah teman-teman nanti daftar BIB, nanti akan ada seleksi administrasi, ada pengumumannya, dan juga ada masa sangganya. Lalu ada seleksi skolastik atau asesmen kapasitas akademik dan psikologis. Lalu nanti pengumumannya sampai pada wawancara dan juga prosesi perkuliahan kurang lebih pada Agustus atau mengikuti perkuliahan di kampusnya masing-masing. Nah, ini timelinenya boleh dilihat dan juga dicatat untuk persiapan. Pokoknya maksimal pendaftaran BIB itu tanggal 31 Mei. Oke, kita bahas terlebih dahulu terkait persiapan pendaftaran di pemberkasan. Boleh Bapak izin next? Oke, sebelum teman-teman daftar, teman-teman nanti silakan membuat akun. Kalau dulu saya di angkatan 2023, 2024 itu sempat sempat apa ya, sempat nggak ada BIB-nya, sempat belum dibuka dan 2025 itu terakhir linknya itu menggunakan link website beasiswa Kementerian Agama atau beasiswa Kemenak. Di tahun ini di 2000 sekarang 2026 ya. 2026 pendaftaran BIB itu semua pendaftaran yang di bawah naungan LPDP itu satu satu link yaitu di beasiswa LPDP terintegrasi kemenke.go.id. Nah, silakan nanti teman-teman bisa akses, bisa mendaftar akun untuk mendaftar beasiswa Indonesia Bangkit, baik beasiswa Garuda, beasiswa BIB, LPDP RI, semuanya terintegrasi pada web yang sama atau aplikasi yang sama. Jadi nggak ada tuh kita apa ya aplikasi Kementerian Agama yang sebelum-sebelumnya sudah tidak terpakai lagi. Semuanya terintegrasi di sini kayak gitu ya. Setelah ini silakan nanti mendaftar di link yang sudah saya sharekan di PPT. Oke, selanjutnya yang kedua. Nah, kira-kira berkas apa aja yang harus teman-teman siapin? Teman-teman, ini itu merupakan tahap administrasi itu kan pertama dan sangat krusial. Jadi kalau salah sedikit pun akan berakibat fatal kepada seleksi-seleksi selanjutnya. Jadi saya rasa persiapan di tahap satu ini harus sangat matang, harus sangat detail. Nah, nanti hal yang harus teman-teman lakukan di persiapan berkas yang pertama, setelah teman-teman mendaftar di link beasiswa terintegrasi LPDP Kemenkeu tadi, silakan melengkapi profil diri teman-teman. Silakan link semuanya diisi profil diri, profil terkait pendidikan dan lain-lainnya, prestasi, semuanya silakan diisi. Setelah diisi, teman-teman nanti silakan bisa untuk memilih beasiswa mana yang teman-teman akan tuju. Saya lihat kalau di UNAS ini masuknya ke beasiswa unggulan keagamaan ya, Bu ya, Bu Astri. Kayak gitu Iya, ya. betul. Betul, Nah, skemanya itu. Iya. oke, berarti teman-teman nanti memilih beasiswa unggulan keagamaan jalur S1, jalurnya sarjana kayak gitu ya. Lalu setelah mendaftar, silakan teman-teman mempersiapkan personal statement atau esai. Nah, esainya gimana? Di tahun ini, esainya itu semuanya sama dengan LPDP RI. Kalau saya dulu 2023 itu buatnya tuh dua, yaitu personal statement atau motivation letter dan juga rencana studi. Panjang banget. Nah, sekarang tuh lebih sama, semuanya sama dengan LPDP RI. Teman-teman nanti ini terkait diri teman-teman, seperti apa kesiapan teman-teman, silakan semuanya dituliskan. Nah, nanti ini perlu proses panjang ya. Kalau mau sharing-sharing, nanti kita boleh kontak-kontak saya kayak gitu ya. Lalu selanjutnya yang ketiga itu komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi teman-teman dan rencana kontribusi di Indonesia itu ngapain.
Nah, kalau teman-teman ini kan binaan santri terkait ekologi atau apapun itu ya. Oke, siap Bapak. Silakan kayak gitu ya. Nah, terus pernyataan komitmen dan integritas pada platform pendaftaran. Poin-poin terlampir. Teman-teman, di persyaratan dokumen ini adalah online form. Kalau dulu esai saya itu diunggah dengan file. Kalau sekarang saya lihat persiapan berkas ini online form. Jadi teman-teman nanti misalnya nih buat personal statement tulis diketik di Word, nanti bisa disalin di aplikasi. Jadi tidak ada proses pengunggahan karena kita semuanya terintegrasi dengan LPDP Kemenkil kayak gitu ya. Jadi disiapin komitmen kembali ke Indonesia bagaimana, rencana pasca studi bagaimana, harus difikirkan. Makanya saya tadi bilang, teman-teman harus punya tujuan hidup, punya tujuan setelah setelah lulus bagaimana itu yang membuat kita menjadi pembeda kayak gitu ya. Lalu ini beberapa berkas yang perlu diunggah yaitu ada KTP, KK, dokumen surat rekomendasi Kepala Satuan Pendidikan asal. Teman-teman bisa apa ya minta rekomendasi dari sekolah-sekolah teman-teman atau bisa dengan apa ya rekomendasi yang relevan dengan prodi teman-teman. Ini diunggah ya teman-teman ya berarti ada berkasnya dan nanti di pedoman itu ada kayak apa ya eh, apa ya kayak ini nih format terkait rekomendasi. Lalu, teman-teman silakan boleh nge-scan ijazah dan transkrip pada pendidikan dasar sampai pada menengah dari SD, SMP, SMA. Nah, yang boleh daftar di beasiswa unggulan keagamaan ini kan keluarga besar binaan Kemenak, yang mana teman-teman bisa saja alumni SD, SMP, SMA di bawah naungan Kemenak. Berarti MI, MTS atau MA salah satunya yang dibuktikan dengan nomor induk NISN satuan nasional kayak gitu ya. Nah, itu dibuktikannya dengan seperti itu. Lalu teman-teman bisa juga nah, ini yang penting, sertifikat bahasa. Untuk teman-teman S1 yang jalur BUK, sertifikat bahasanya itu bahasa Inggris. Mungkin kemarin sudah ini ya Bu ya, sudah sosialisasi terkait TOEFL. TOEFL itu bisa mengenakan TOEFL ITP. Nilainya itu minimal 435. Biasanya apa ya? Biasanya pembayaran TOEFL-nya itu gimana lembaga bahasanya itu kurang lebih ada yang 600 dan lain-lain ITP nih eh, yang lebih murah lagi dari PTKIN. Nah, kalau TOEFL-nya ambil dari PTKIN itu minimal skornya itu 450. Nah, ini kalau dalam negeri kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus punya TOEFL entah ITP, entah PTKIN. Kalau di S2 itu nggak boleh sertifikat bahasanya dari PTKIN minimalnya ITP yang paling murah itu ya bisa IELTS bisa IBT. Nah silakan teman-teman kemarin sudah difasilitasi oleh UNAS terkait TOEFL. Nah berarti nanti konsultasikan saja terkait persiapan bahasa mumpung ada waktu sampai 31 Mei. Lalu yang selanjutnya surat kesehatan, keterangan kesehatan, dan dokumen prestasi. Nah, ini kan diutamakan ya teman-teman yang santri kalau punya hafalan minimal 10 juz atau lomba kejuaraan internasional, nasional yang sifatnya entah MSQ, MTQ, apapun itu silahkan diunggah. Atau sertifikat-sertifikat keikutsertaan atau apa ya perjalanan teman-teman ikut organisasi atau apapun itu kan menjadi nilai plus. Itu ya teman-teman. Ini terkait persiapan dokumen secara umum. Kalau teman-teman misalnya masuk ke daerah afirmasi, daerah tertinggal, terluar, terbelakang, itu kan ada ya beberapa daerah yang dinotabenkan 3T kayak gitu ya. Nah, itu melengkapi surat keterangan yang menerangkan pendaftar berasal dari daerah afirmasi oleh lurah atau kepala desa menyatakan pendaftar bertempat di daerah tersebut. Atau teman-teman ada yang atau temennya nih ikut apa ya dari kriteria afirmasi penyandang disabilitas. Nah, ini macam-macamnya banyak ya. Bisa bisa disabilitas secara mental atau apapun itu semuanya ada di buku panduan. Nah, itu terkait berkas. Nah, selanjutnya tipsnya gimana nih kayak gitu ya. Oke, boleh next Bapak. Tipsnya silahkan dari sekarang buat checklist. Persiapkan jauh-jauh hari untuk upload, untuk membuat esai, untuk membuat apapun itu. Jauh-jauh hari ya teman-teman ya. Karena nggak bisa kita hanya persiapan satu hari dari kesehatan, dari rekomendasi, dari sekarang disiapkan, dari bahasa kayak gitu ya. Lalu
perhatikan format dan ketentuan. Kalau rekomendasinya di format di apa ya, buku panduannya seperti ini, silahkan ikuti. Dan hati-hati juga ketika misalnya teman-teman nanti ngunggah di apa ya, website LPDP, ngunggah berkas misalnya minimal atau maksimalnya itu 100 MB, silahkan ikuti 100 MB. Jangan terlalu filenya terlalu besar, jangan terlalu kecil. Karena kenapa? Nanti itu kan by system ya, akan kedetek oleh sistem itu mungkin apa ya, tidak terlihat, tidak terbaca. Jadi sayang sekali. Jadi harus diperhatikan hal detail meskipun itu teknis kayak gitu ya. Jadi terkait berapa maksimalnya itu harus diperhatikan kalau bisa sama atau mirip kayak gitu ya. Lalu pastikan dokumen rapi dan jelas. Dalam proses administrasi atau pemberkasan, ini yang terpenting adalah teman-teman teliti, teman-teman rapi, dan teman-teman sesuai pada format. Jadi silahkan sesuaikan kayak gitu ya. Dan juga yang diperhatikan esai. Nah, esainya gimana nih KFM kayak gitu biar biar aku tuh bisa bisa lolos ke selanjutnya. Nah, tentunya esai teman-teman ini harus sifatnya personal dan autentik. Pembedanya seperti apa? Kayak gitu ya. Diri teman-teman, jelaskan aja kesiapan teman-teman itu bagaimana. Lalu kenapa memilih prodi misalnya di biologi UNAS? Karena ini kan UNAS ini kampus yang sudah ini ya mendapatkan penghargaan atau apa. Silakan itu ya nanti menunjang untuk kebutuhan teman-teman. Terus teman-teman harus perhatikan juga, pikirkan rencana pasca studinya seperti apa kayak gitu ya. Nah, bisa juga tunjukkan pengalaman nyata. Pengalaman nyata, nah ini sekedar cerita saja ya. Saya tuh kan ambil jurusan pendidikan prodi saya. Nah, saya ambil pengalaman-pengalaman saya sampaikan ke esai yang sesuai dan relevan dengan prodi yang saya pilih. Nah, itu bisa teman-teman angkat. Misalnya selama teman-teman nyantri, teman-teman punya pengalaman yang sesuai nih dengan prodi, misalnya teman-teman berapa ya, punya upaya atau sudah berkontribusi ke negara di pondoknya seperti ini, entah penanaman 1.000 pohon atau program apapun itu kan menjadi nilai plus. Nah, itu bisa disampaikan kayak gitu ya. Saya yakin setiap orang nggak punya apa ya, dia dia pasti punya kontribusi dalam kehidupannya. Apakah saat teman-teman di pondok, teman-teman di sekolah, nah itu tinggal dinarasikan dengan baik kayak gitu ya. Nah, lalu jelaskan kontribusi masa depan. Pada intinya, berkas apapun yang teman-teman unggah nantinya akan menjadi pertanggungjawaban saat teman-teman lolos di tahap wawancara atau substansi. Jadi teman-teman harus kuatkan niatnya, prodinya seperti ini sudah komunikasi, tunjukkan bahwa teman-teman sudah siap dengan kontribusi yang teman-teman sudah punya. Nah, ini ya terkait di persyaratan berkas kayak gitu ya. Takutnya kecepatan, apakah kecepatan ya? Dapat difahami? Alhamdulillah paham. Oke, kalau kecepatan tolong sampaikan ya. Nah, intinya seperti itu teman-teman ya terkait berkas. Barangkali ada pertanyaan atau mau lanjut lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut lagi. Mohon izin Bapak. Oke, selanjutnya tes skolastik. Nah, teman-teman, kalau nanti teman-teman sudah lolos di administrasi, teman-teman akan mengikuti tes kemampuan tadi ya, skolastik namanya. Nah, ini mencakup verbal, numerik, logis, terus psikologi juga ada. Nah, pengalaman sebelum-sebelumnya dari tahun terakhir pun, kalau di Kementerian Agama itu ada pertanyaan terkait moderasi beragama. Nah, entahkah tahun seperti ini bagaimana, teman-teman persiapan saja. Nah, apakah nanti yang dapat LOA itu gugur skolastik atau nggak perlu skolastik? Ya sudah ikutin saja, tapi persiapan aja kayak gitu ya. Dari soal-soal ya kayak soal-soal teman-teman mungkin ikut apa ya, ikut tes kayak gitu, sinonim, antonim, penalaran kayak gitu, verbal, numerik, barisan, deret, tes CPNS atau bisa lihat dari apa ya soal-soal LPDPRI kayak gitu ya.
Nah, berarti tipsnya latihan soal secara rutin, manajemen waktu saat mengerjakan, dan biasakan pahami pola pola soal kayak gitu, baca dengan cepat karena ini perlu latihan kayak gitu ya. Kalau dulu saya itu soal terakhir 2.424 soal. Waktu itu tuh ada soal koran dan lain-lain. Kalau di tahun 2025 itu sudah tidak ada, sudah sama kayak dengan LPDP RI, dikurangin cuma 100 berapa soal gitu ya, 80-an. Jadi nggak kayak angkatan saya. Waktu saya tuh kemarin soalnya terakhir tuh 2.400 berapa soal gitu ya. Agak lumayan pusing setelah ngerjainnya ya kayak gitu. Oke, ini terkait skolastik teman-teman ya. Oke, next. Nah, terakhir yaitu di tahap wawancara. Wawancara ini adalah sebagai penentu teman-teman lolos atau enggak, teman-teman diterima atau enggak sebagai penerima beasiswa. Nah, beberapa teman saya banyaknya itu gugur di tahap wawancara, baik BIB maupun LPDP RI. Nah, teman-teman, kenapa sih wawancara ini tuh menjadi ajang akhir? Kalau administrasi itu kan kita harus benar-benar berhati-hati, persiapan dengan betul, begitupun wawancara. Karena saat wawancara nanti teman-teman akan dilihat betul karakter teman-teman tuh seperti apa. Motivasi, visi teman-teman itu bagaimana oleh oleh pihak wawancara. Pihaknya tuh ada yang nanti menanyakan terkait prestasi, terkait esai kita, sama terkait psikologi, orang-orang psikologi kayak gitu ya. Tahu nih karakter kita kayak gimana dibacanya. Lalu memastikan teman-teman ini sudah sesuai dengan nilai dan tujuan beasiswa. Nah, dari sekarang teman-teman coba lihat lihat ya, nilai-nilai BIB, nilai-nilai LPDP itu apa? Ada kan integritas, ada nilai-nilai kayak gitu, profesional. Nah, itu bisa teman-teman angkat untuk nanti ke esai atau apa kayak gitu ya. Dan yang ketiga yaitu menilai kemampuan komunikasi dan interpersonal kandidat. Nah, ini ya teman-teman ya. Lalu biasanya nih KFM wawancara itu soalnya apa aja kayak gitu ya. Boleh Bapak izin next. Nah, sebelum soalnya, teman-teman, di wawancara akan saya sharingkan terkait aspek teknis maupun substansi, karena ini sama-sama penting. Teman-teman, saat mau sudah wawancara, nanti kan dikasih link ya, dikasih link terkait pendaftaran untuk teman-teman join kapan jadwalnya wawancara, pastikan teman-teman itu cek koneksi internet dan agar stabil. Nah, gunakan perangkat yang memadai. Kalau bisa jangan HP tapi pakai laptop. Lalu siapkan aplikasi Zoom, biasanya Zoom dan email yang teman-teman daftarkan itu harus aktif. Gunakan nama asli saat daftar sesuai dengan nama kita. Lalu siapkan lokasi yang tenang. Teman saya tuh beberapa ada yang waktu itu tuh hujan lah, inilah koneksi lah. Jadi yang mewawancarai pun akan males kayak gitu ya. Kayak yang karena padahal itu kesalahan teknis kayak gitu ya. Nah, jadi jangan sampai siapkan itu jauh-jauh hari, pakai pakaian yang formal dan juga sopan. Nah, kalau bisa sebelum wawancara itu datang lebih awal karena nanti itu biasanya ada waiting room untuk teman-teman dimasukkan kalau sudah siap. Terus jangan panik karena interview ini dilakukan oleh masing-masing orang. Aktifkan kamera, senyum, berikan pesan yang baik, berikan sikap yang ramah, pertanyaan yang baik, to the point. Terus jangan baca tapi apa ya, teman-teman ini menjawab dengan nih, kalau bisa kontak mata dengan kamera kayak gitu ya, biar teman-teman tuh serasa melihat kayak gitu ya. Nah, jika tidak paham bisa diulangi secara sopan kayak gitu ya. Minta pertanyaan itu diulangi dengan secara baik. Oke, Bapak, next. Nah, ini terkait substansi. Biasanya saat wawancara itu kita disuruh perkenalan atau menceritakan profil diri secara ringkas dan menarik. Berarti dari sekarang udah disiapkan nanti cara perkenalan hal-hal yang mau dikenalkan apa kayak gitu ya. Terus biasanya kenapa teman-teman memilih kampus dan prodi tersebut? Bahkan saya itu ini sekedar cerita ya. Saya waktu dulu kenapa sih harus UIN Bandung? Dan prodi ini saya detailkan bahwa di apa ya, di rencana studi saya itu mata kuliah UIN Bandung menunjang riset saya. Nah, itu bisa berarti
wawancara itu melihat oh teman-teman sudah sedetail ini kayak gitu ya. Atau enggak Mhm. kenapa nih? Karena UIN Bandung itu adalah kampus misalnya terbaik dan UNAS Milang UNAS terbaik nih secara biologi menjadi percontohan atau apalah itu terus menunjang akan riset-riset dan pengabdian masyarakat. Nah, itu detail kan. Dan teman-teman entahkah punya sudah ada dosen yang dihubungi misalnya Bu Astri, dosen pembimbing saya dalam ini sesuai dengan nanti apa ya, membawa riset saya, membawa skripsi saya. Nah, kalau bisa sedetail itu, pewawancara kan lihat, wah, ini calon 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 pendaftar sudah begitu siap, sudah begitu luar biasa mempersiapkan dan siap untuk melanjutkan perkuliahan, kayak gitu ya. Nah, terus, nah ini kan tadi sudah saya bahas ya, tunjukkan bahwa kamu sudah riset kampus dan kurikulumnya, kayak gitu ya. Paparkan visi, misi pribadi dan kontribusi ke masyarakat. Nah, itu tadi sudah saya bahas. Lalu pertanyaan umum yang sering muncul, kenapa sih motivasi daftar BIB? Kenapa harus BIB? Kayak gitu ya. Ya, kita sebagai binaan Kementerian Agama punya punya peluang dan punya kesempatan yang sama akan pendidikan. Nah, entahlah itu silakan teman-teman ya. Terus, bedanya teman-teman dengan kandidat yang lain apa? Nah, ini saya ceritakan ya. Saya dulu membawa waktu wawancara, saya itu kan memang jurusan saya di pendidikan agama Islam, prodi saya. Saya sampaikan bahwa saya adalah seorang pelopor ataupun punya komunitas speaker muda Indonesia yang mana atas dasar apa ya hal-hal yang apa ya hal-hal yang saya lihat dinamika di masyarakat pemuda itu perlu wadah untuk belajar agar produktif dan lain-lain sehingga saya membekali teman-teman secara sukarela untuk belajar speaker muda di bidang MC, dai, Kartini muda maupun voice over dan nanti hasilnya apa? Ternyata teman-teman bisa lebih produktif dan punya punya jiwa profesional yang tinggi untuk mereka bawa pada dunia profesional. Nah, itu saya amati, ingat-ingat, oh mungkin ini ya yang menjadi pembeda saya dengan orang-orang lain selain prestasi saya dan pernah mewakili kampus saya di ajang Kementerian Agama secara nasional. Nah, itu contohnya pembeda ya. Ternyata saya sudah pernah punya pengabdian pengalaman kontribusi di masyarakat. Apalagi jiwa sosial saya ini tinggi banget Bu Astri ya. Suka banget saya berorganisasi, suka banget saya bermasyarakat kayak gitu teman-teman ya. Nah, rencana setelah lulus, tadi kan ada ya, rencana setelah lulus mau ngapain? Teman-teman di bidang biologi. Nah, ini kan lagi apa ya, digaung-gaungkan terkait ekologi ya. Nah, itu bisa teman-teman untuk angkat kayak gitu ya. Problem di lingkungan masyarakatnya seperti apa? Bisa teman-teman lihat juga nanti nyambung ke esai ya. Rencana pembangunan di daerah teman-teman itu seperti apa? Nah, itu bisa diangkat isu-isu yang hadir dari masyarakat atau lingkungan teman-teman sehingga teman-teman bisa untuk menjadi solusi atau memiliki kontribusi yang nyata itu ya. Nah, tadi terus apakah kamu siap mengikuti aturan dan kontrak beasiswa? Nah, ini apa ya pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul kayak gitu ya. Next, Bapak. Oke, nah ini ya terkait flow flow interview. Nah, ini tadi sudah agak saya jelaskan ya. Pertama introduction, memperkenalkan diri mereka, terus Anda diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri dan latar belakang, background motivasi, riwayat akademik teman-teman apa, bahkan saya ditanya prestasi kamu apa waktu dulu itu ya. Kayak gitu, apakah mungkin teman-teman juga nanti ditanya kayak gitu ekskulnya apa, di pondok kah atau kayak gimana, terus mengapa mengikuti beasiswa ini dan tujuannya seperti apa, terus akademik dan career goals, apa ya membahas bidang studi yang Anda pilih dan aspirasi karir Anda. Nah, bisa teman-teman milih milih prodi teman-teman sekarang menunjang untuk kebutuhan tujuan cita-cita teman-teman. Misalnya saya ingin menjadi dosen atau apa, nah itu bisa bisa diangkat. Nah, pewawancara pun bertanya tentang pemahaman Anda tentang bidang tersebut. Nah, bidang terkait teman-teman dan rencana kontribusinya tadi ya. Terus kelebihan dan kekurangan teman-teman bisa ditanya ini kelemahan dan kekuatan diri kita apa. Tapi jangan sampai kita ngeliatin ya udah kekuranganku ini Pak, saya ini
rebahan terus. Nah, nggak kayak gitu ya. Kayak misalnya saya kemarin tuh kan, ya saya punya kelemahan yaitu saya pelupa. Tapi untuk mengatasi hal tersebut, saya punya list terhadap apapun yang saya kerjakan. Nah, itu kan berarti ada solusinya kayak gitu ya. Terus apa ya? Mungkin teman-teman bisa terkait keuangan, jujur aja dan transparan kayak gitu ya. Terus terkait program-program seleksi organisasi, terus banyak hal lah. Nah, saya juga waktu di BIB itu ada pertanyaan terkait moderasi beragama kayak gitu. Bagaimana pandangan kamu terkait ini? Ya saya jelaskan, saya lahir di lingkungan yang multikultural dan saya toleransi itu bukan toleransi lagi, tapi kita sudah berkolaborasi kayak gitu. Saya jelaskan kayak gitu waktu dulu itu ya. Terus teman-teman nanti akan diberikan waktu untuk closing statement kayak gitu ya. Kayak ya berikan closing statement yang terbaik. Terus next Bapak. Nah, ini tadi ya terkait komitmen. Nah, isu-isu terkini, pertanyaan, prestasi itu tadi yang udah saya jelaskan, teman-teman. Next lagi. Nah, ini juga ya terkait background pendidikan dan lain-lain. Semuanya tadi yang sudah saya sampaikan, beberapa pertanyaan terkait bahasa Inggris ada gitu ya. Next, Bapak. Nah, teman-teman bisa menggunakan metode STAR. Nantinya situation, ceritakan situasi kamu. Kayak tadi situasi saya di lingkungan pendidikan banyak anak muda yang tidak punya ruang akan waktu, terus mereka mereka nggak punya wadah, bingung cara belajarnya gimana, terus mereka kurang produktif sehingga mereka ngeinikan kegiatan yang harusnya masa muda itu ke hal-hal yang tidak baik kayak gitu ya. Saya jelaskan tugas dan tanggung jawab saya. Waktu itu saya menjadi seorang mentor, yaitu mentoringin teman-teman untuk berkembang dalam bidang speaker. Lalu action, langkah-langkah yang saya lakukan, ya saya lakukan melakukan pembinaan setiap beberapa kali dan lain-lain, baik online atau offline. Dan hasil dampaknya ya tadi gitu, saya jelaskan bahwa ada dampaknya, teman-teman lebih produktif, teman-teman punya kemandirian secara finansial. Nah, itu kan secara nggak langsung saya punya kontribusi di masyarakat. Next, Bapak. Nah, ini teman-teman ya, ini terkait nanti bisa ada mungkin pertanyaan, apa sih tantangan terbesar yang pernah teman-teman hadapi dan bagaimana mengatasinya? Nah, ini teman-teman bisa ceritakan. Jadi ada yang entah metode STAR, nanti ada juga yang metode PAS kayak gitu ya. Ceritakan tantangan yang dihadapi saat itu dan apa yang teman-teman rasakan, perasaannya apa, dan ini adalah tantangan yang sulit karena apa alasannya. Nah, terus di present, untuk mengatasi hal tersebut, tantangan tersebut, langkah-langkah apa nih yang teman-teman lakukan? Sebutin langkah-langkahnya ngapain aja. Terus saya juga belajar, nah, teman-teman kasih bahwa dengan tantangan tersebut, saya punya pembelajaran dan keterampilan atau hal apa yang teman-teman dapatkan, kayak gitu ya. Dan future, pengalaman ini mengajarkan saya tentang nilai dan pembelajaran apa yang teman-teman dapatkan di masa depan. Nah, saya akan menggunakan pengalaman ini untuk bagaimana teman-teman menghadapi tantangan serupa di masa depan. Entah mungkin nanti pertanyaan tantangan terkait di organisasi atau apa kayak gitu bisa menggunakan teknik ini kayak gitu ya. Next, Bapak. Nah, ini pertanyaan jebakan teman-teman ya. Nah, contohnya kayak gimana? Boleh Bapak next. Nah, ini contohnya ya, teman-teman ya, terkait pertanyaan jebakan. Misalnya, ada pertanyaan, kami melihat Anda itu aktif dan banyak organisasi. Tetapi apakah Anda yakin bisa fokus untuk apa ya? Fokus untuk kuliah, fokus untuk ini, kayak gitu ya. Saya pribadi juga kan aktif organisasi. Nah, nanti silakan bisa menggunakan rumus ACRD. Acknowledge, yaitu mengakui. Teman-teman bisa jawab, Bapak, pewawancara saya menghargai kekhawatiran ini dan saya rasa ini adalah pertanyaan yang relevan. Lalu teman-teman klarifikasi, apakah ada kriteria khusus terkait keseimbangan antara kegiatan organisasi dan akademik yang menjadi penilaian dalam beasiswa ini? Nah, lalu teman-teman respon dan jawab, saya memahami bahwa fokus utama seorang penerima BIB adalah studi. Namun, saya percaya bahwa pengalaman berorganisasi
justru memberikan saya keterampilan yang sangat berharga seperti kepemimpinan, leadership, atau leadership, kerja tim, komunikasi, dan teman-teman jelasin. Sehingga keterampilan ini itu penting untuk menunjang kesuksesan studi saya dan juga untuk kontribusi secara efektif setelah lulus nanti. Saya telah belajar bagaimana untuk memanajemen waktu dan memprioritaskan tugas-tugas yang penting. Nah, teman-teman klarifikasi jawaban atas respon dari pertanyaan tadi. Lalu, teman-teman arahkan kembali. Saya memiliki pengalaman dan menyeimbangkan kegiatan organisasi dan akademik. Nah, pengalaman sebelumnya bahas aja. Selama kuliah saya berhasil meraih prestasi, adakah prestasi yang teman-teman raih sampai tetap aktif dan nilai teman-teman tetap seimbang kayak gitu ya. Dan teman-teman yakinkan bahwa dengan dukungan LPDP ini atau BIB, teman-teman dapat memberikan manfaat, pengalaman, dan keterampilan untuk mencapai prestasi tidak hanya akademik, tapi secara sosial dan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan terkait jebakan. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan rumus ini kayak gitu ya. Itu teman-teman, sudah ini materinya terlalu banyak banget ya, Bu ya. Oke, next. Bapak, mohon izin. Nah, setelah itu kuncinya closing statement. Oh ya, first impression, ritme, sama closing statement. Kasih closing statement yang baik. Ritme ini akan mengikuti, entah teman-teman disuruh baca kitab, entah apapun itu, siapkan aja. Karena ya gimana teman-teman ngejawab nanti, kayak gitu ya. Apalagi nih kemenak, kalian santri. Kalau teman-teman mencantumkan hafalan 10 juz, ya wayahna gitu ya. Teman-teman harus siap akan tes hafalan itu, gitu. Jangan ngada-ngada pokoknya ya terkait apa yang teman-teman lampirkan dalam berkas. Oke, next Bapak. Oke teman-teman, terima kasih dari saya. Bahwasannya Beasiswa Indonesia Bangkit ini bukan hanya sekedar dana pendidikan, tapi bukti kesiapan diri kita, kesiapan dan integritas siapa diri kita. Tentunya BIB LPDP ini bukan mencari siapa yang paling sempurna, tapi diri kita yang siap, diri kita yang bertanggung jawab dan punya karakter. Tentu jadilah diri teman-teman sendiri dengan versi terbaik teman-teman. Terima kasih dari saya kembalikan ke Bu Astri. Baik. Terima kasih. Ini sangat motivasi sekali ya, bukan hanya kiat-kiat jadinya ya, tapi ini banyak sekali motivasi dan apa ya, trik-trik ya. Kuncinya sepertinya itu tadi udah diberikan oleh Mbak Anissa ya. Benar yang tadi dinyatakan atau dijelaskan oleh Mbak Anissa bahwa memang beasiswa ini bukan hanya untuk apa ya, kalian mendapatkan eh, fasilitas untuk kuliah, tapi bagaimana pengembangan diri kalian juga ya didapatkan nantinya gitu. Jadi jangan khawatir ya, karena memang pilihan nanti ke prodi biologi UNAS itu yang memang sudah unggul ya, dengan selain dengan fasilitas-fasilitasnya, tentunya juga dengan kegiatan-kegiatannya yang tentunya akan mengembangkan diri kalian lebih jauh lagi, baik itu nantinya secara akademis maupun non akademis juga itu akan kalian dapatkan gitu ya di prodi biologi ya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya nih, dari tadi kayaknya udah ada beberapa yang komen juga ya. Tapi ini sebenarnya dari Kamal ya. Kamal, ada Kamal? Masih ada nggak? Kayaknya nih sinyalnya internet tuh kurang bagus ya. Saya dari tadi siang juga internet tuh kayaknya masuk keluar ini ya. Tadi menanyakan tentang esai ya Mbak Anissa. Tadi trik-triknya esai itu jadi harus ini ya, jujur dari kita sendiri apa motivasi yang kita inginkan untuk melakukan studi gitu ya. Iya betul Ibu, terkait esai itu kan kadang ada ya teman-teman ngerasa, aduh kalau nggak punya prestasi gimana, terus nggak punya Mm, kontribusi. Padahal banyak sekali saya rasa yang bisa digali kembali teman-temannya terkait mm, esai. Kalau pakainya saya tentu akan berbeda dengan yang tahun sekarang. mm, Sebenarnya sama saja secara substansi, hanya saja mm, untuk terkait kalau LPDP sekarang ini kan fokusnya ke personal statement. Kalau saya dulu tuh kan ya hampir sama kayak gitu. Teman-teman silakan
Nanti boleh saya kasih apa ya, mau kalau mau lihat punya saya silakan, atau teman-teman saya yang dari LPDPRI, karena sama saja sebenarnya kayak gitu. Hanya saja nanti tinggal dikembangkan teman-teman yang bingung, Kak, kalau nggak punya prestasi, nggak punya pengalaman gimana? Coba ingat-ingat teman-teman hal yang sudah teman-teman lakukan, atau hal yang kebermanfaatan teman-teman lakukan itu apa aja. Kayak gitu ya. Narasikan secara jujur, jujur dan juga apa ya? Kayak ibarat gini loh. Saya kan misalnya KKN kayak gitu ya. Nah, KKN juga kan pengabdian ya, Bu ya. Nah, itu Ya, dinarasikan, betul. narasikan pengembangan terhadap ini. Nah, itu bagaimana kita menarasikannya dengan baik, kayak gitu. Jadi saya rasa semua orang itu punya kontribusi. Orang yang nggak punya kontribusi itu ya tidur kayak gitu kan. Ya saya rasa Hmm. enggak kayak gitu ya. Jangan berkecil hati kalau tidak punya prestasi, tapi kembangkan aja kalau teman-teman aktivis di organisasi, pengabdian di pondok, nah itu kan relevan. Apalagi yang relevan dengan jurusan teman-teman gitu. Gitu. Hmm. Ya, adik-adik di pondok ini saya yakin sih kegiatan di pondok kan pasti banyak ya yang diikutin. Mungkin itu yang bisa diceritakan ya di dalam esai yang tentunya nanti menunjang pengembangan diri kalian. Jadi mungkin semacam curhat tapi formal gitu ya, Mbak Nisa ya. Betul, betul. Yang Ya, apa apa ya yang terasa kayak ada kontribusi nyatanya, apalagi disesuaikan dengan prodinya gitu ya. ya, Tuh, atau betul. yang penunjang gitu, Ibu. Ya, betul. Ya, jadi prodi biologi tadi mungkin disampaikan bahwa memang eko pesantren tadinya yang memang terkait sekali ya dengan pesantren itu program eko pesantren bukan apa ya ada yang membuat hidroponik dan lain sebagainya itu ada yang membuat apa pupuk organik ya itu banyak juga ada juga di beberapa pesantren yang membuat apa solar panel ya sebagai energi alternatif ya. Jadi eh, jadi biologi UNAS itu selain ke lingkungan, ini juga ke konservasi alam ya, maupun ada juga memang ada terapannya ya. Beberapa penelitian juga ada yang terapan dalam pembuatan produk ya. Itu juga berbahan tentunya berbahan alam ya yang kita teliti secara biologinya gitu. Ya, baik. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak Anissa. Mungkin ada Randy ya. Randy menanyakan tentang TOEFL nih, Mbak. TOEFL-nya itu memang harus dari lembaga tertentu ya. Memang, memang kalau ini yang ditetapkan kan ITP ya. Atau kalau S1 itu bisa PTKIN, Bu. ITP atau Oh, iya, iya, iya. Betul, ITP betul. atau PTKIN untuk S1. Ya, Kalau ya. PTKIN minimal itu 450 skornya. PTKIN Mm, itu kan berarti di bawah lembaga-lembaga perguruan tinggi keagamaan. Itu kan biasanya lebih murah, atau betul, ITP. betul. Kayak gitu. ITP, ya pokoknya kayak gitu. Di luar itu lebih mahal lagi, teman-teman. Mm, Lebih susah juga, IELTS atau IBT gitu. Saya rasa saranin mending ITP atau dari PTKIN, kayak gitu, Kak ya. Iya betul. Ya kalau di UNAS memang kita rencananya ini mengarahkan kalian untuk nanti di UIN Jakarta. Mereka Nah, itu nanti bisa online ya. Ininya apa namanya tes TOEFL-nya bisa online, tapi memang perlu ada persiapan seperti laptop dan HP ya. Jadi HP juga perlu disiapkan untuk memantau kalian memang mengerjakan soal sendiri gitu, tidak ada yang membantu gitu. Jadi eh, kita akan mungkin dari yang mendaftar di sini ini akan kita arahkan ke UIN Jakarta ya untuk mendaftarnya di sana memang nggak terlalu mahal ya kalau di UIN sebenarnya iya ya. betul. Iya. Eh, Terus kita juga nanti ada beberapa tryout untuk TOEFL-nya ya. Jadi nanti di grup kalian bisa pantau untuk tanggalnya ya. Jadi jangan sampai terlewat untuk coba. Kita akan coba ya kemampuan kalian sudah sampai mana karena kan memang harus apa juga harus latihan ya. Nah, gitu. Alhamdulillah terjawab ya, Kak ya. Sudah difasilitasi. Ini luar biasa loh kampusnya sampai memberikan fasilitas ya, Bu ya. Iya. Sebenarnya di UNAS sendiri ada TOEFL, tapi kan karena penunjukan ya dari Kemenaknya perlu Iya.
yang apa di bawah inian Kemenak juga ya. Jadi ini yang paling dekat ya di UIN Jakarta kalau di sini. Tapi mereka kalau kalian ada di Cilegon, ada di mana nih Sukabumi, di Banten ya. Nah kalau online pun tetap eh, nggak ada kendala lah ya. Yang penting cari sinyalnya yang bagus gitu ya. Ada yang mau on mic mungkin? Silakan. Silakan, takutnya masih bingung. Mm, masih panjang ya waktunya, tapi kalau tidak disiapkan, tahu-taunya udah di ujung gitu ya. Betul, Ibu. Tinggalnya, iya. Betul. Oke, barangkali teman-teman boleh ya bebas bertanya terkait Mm. administrasi ataupun wawancara atau apapun itu atau tips-tips yang lainnya silahkan. Semoga tersampaikan ya tadinya. Atau enggak nanti kalau ada apa-apa boleh kita komunikasikan di Instagram. Saya kebetulan juga ini Bu suka live di TikTok, tapi udah Oh iya, udah lama off. Udah lama boleh off. di-share mungkin ininya akunnya Oh iya di boleh Anissa chatroom ya. FM Iya, 27. boleh nanti biar teman-teman kalau perlu apa ya tiba-tiba apa pertanyaannya muncul gitu ya. Oke, ini ya akun TikTok dan IG saya. Nanti teman-teman silakan boleh. Nanti Mm-mm. saya juga lagi mikirin untuk mulai live kembali Oh, karena lumayan ini ya Bu ya. Jadi mm, banyak juga yang nanya kapan live kayak gitu. Nah, kebetulan mm-mm, saya sedang fokus juga dan ada beberapa yang kebetulan anak binaan mentoring kami gitu dari teman-teman yang mm. daftar gitu. Pokoknya anak zaman kalian tuh saya ini acungkan jempol ya, kreatif-kreatif lah Iya, gitu. iya Jadi Ibu. tidak tidak ada halangan karena ada apa sosial media, ada online ya semua. Waktu wawancara dulu juga ini ya online ya, Mbak Betul Anissa Bu, ya. online. Oh iya, gimana nervousnya? Ada nervousnya Nervous nggak? banget sih. Sebenarnya baik Ya, wawancara maupun skolastik itu kita online dan pakai mm-mm, dua device. Nanti mm-mm, ya melihatkan bahwa betul, nggak ada satupun orang di sana. Jadi kita ya device-nya di laptop misalnya, satunya lagi di apa ya namanya, di mengawasi HP ya, ya taruh di di HP, HP ya. mengawasi kita teman-teman kayak gitu ya, mengawasi Mm-mm. kayak terlihat tangan apa ya Mm-mm. ini tangan sama layar kayak gitu, kayak gitu. Hmm. Kalau wawancara waktu dulu itu masih Berapa ada. menit tuh wawancara atau berjam-jam ya? Tergantung orangnya, Bu. Kebetulan Oh tergantung gitu. orangnya. 40 menitan ada kayaknya saya ya. Kayak Hmm. gitu. Ada yang teman-teman saya mungkin disuruh baca kitab kayak gitu. Kebetulan saya enggak kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau wawancara ya nervous pasti ada, tapi berikan maksimal apa yang teman-teman punya dan yang ditulis harus konsisten itu aja sih Bu. Dan kebetulan saya suka dengan ngobrol, jadi ya kita harus ramah, senyum kayak gitu. Itu sih yang penting dan rapi. Tadi teknis-teknis, terus menguasai apa yang kita tulis, yang kita kirimkan, kita unggah. Nah, itu harus dikuasai. Jangan sampai pewawancara nanyain ini pasti itu ada yang kita tuliskan saat kita unggah. Nah, teman-teman harus menguasai personal statement teman-teman atau rencana kontribusi teman-teman kayak gitu, Ibu. Gitu. Ya, pokoknya harus inilah pede ya. Percaya Betul. di pokoknya ya. Oke. Mungkin ada lagi mungkin yang mau bertanya? Udah nggak ada ya. Sebenarnya bukan yang nggak ada nih ya. Mungkin ada yang masih dipikirkan oleh teman-teman di sini ya. Jadi bisa nanti kalaupun ini kontak ke kami lagi atau ke Mbak Anissa nih ya Boleh, di Ibu, boleh. akunnya gitu ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Anissa atas sharing-sharingnya malam ini ya. Jadi penuh manfaat lah malamnya gitu ya. Moga-moga adik-adik semua ini bisa tercapai ya apa yang diinginkan, yang diniatkan tentunya untuk rencana studinya ataupun ini juga menunjang masa depan kalian ya. Alhamdulillah acara malam ini
penuh dengan apa ya manfaat ya. eh, Sehingga mungkin kami tidak bisa memberikan apa-apa ya kepada Mbak Anissa. Mungkin ini ada sedikit eh, kenang-kenangan nanti mungkin akan di sharing. Saya akan japri ya. Ini virtualnya mungkin ya, secara virtualnya kita ini dulu ya, eh, apa screenshot dulu ya. Boleh. Semoga bisa diterima Mbak Anissa Amin, Ibu. piagam Terima kasih banyak. sertifikatnya. Assalamualaikum Pak Dekan, mungkin Pak Dekan udah sampai rumah atau belum saya ini Pak Farudin mungkin belum belum sampai kali ya. Ya tidak apa-apa ya, mungkin eh, malam ini kita akhiri perjumpaannya, tapi bukan berarti perjuangan kita berakhir sampai di sini ya. Semoga Belum, kalian baru sampai. Oh, Bapak, Alhamdulillah Pak. Insya Allah baru sampai. Ya, terima kasih banyak Silakan Anissa, Pak. Sri, Dr. Taufik, terima kasih banyak sudah memfasilitasi teman-teman pesantren. Mudah-mudahan berhasil. Dan ini yang belum sempat masuk, Zoom mungkin berhalangan hadir. Kami akan rekam ya, nanti akan sebarkan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa mendaftar. Dan 2-3 hari lagi akan ada pembinaan TUPEL, mudah-mudahan lancar. Kemudian TUPEL tes itu tanggal 9 rencananya, tanggal 9 Mei. Jadi tentatif ya, nanti kami undang Anda melalui grup. Terima kasih Asri, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Salam sama para ustadz, para kiai, teman-teman di pesantren. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Anissa. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya, Gi. Ya, terima kasih. Ya, baik, mungkin malam ini kita akhiri ya, tapi terus kita berhubungan melalui WA Group atau mungkin mau japri, silahkan ya. Saya akhiri pertemuan malam ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, Terima Bu kasih Asri, Mbak Pak Nisa, Taufik, dan Sama-sama. teman-teman santri. teman-teman semangat terus. Iya, Terima Pamit. kasih semuanya. Oke, Pak, Bu, Topik, sehat makasih Mas selalu. Topik. Ya, Ya, izin saya tutup ya. ya. Siap, Bapak.